Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diki Kurnia. Kali ini kita akan membahas tutorial mengenai referensi antar table menggunakan kolom tipe ref. Nah, di sini lebih ke penjelasan ya, lebih ke penjelasan terkait apa sih kolom tipe ref itu dan implementasinya itu ke aplikasi itu seperti apa, penggunaannya seperti apa. Nah, nanti dalam penjelasan ini kita akan bahas detail dasar-dasar terkait dengan kolom tipe ref pada AppSheet. Oke, langsung saja kita mulai slideshow-nya. Nah, terkait dengan kolom tipe ref ini artinya referensi ya, artinya referensi, atau mungkin kalau kita sebut umumnya itu relasi ya. Kita membuat relasi antara satu tabel dengan tabel lainnya, atau biasanya disebut dengan, kalau bahasa Inggrisnya parent and child, atau bahasa Indonesianya tabel induk dan tabel anak. Jadi kurang lebih dua tabel ini atau lebih dari dua tabel ini saling berkaitan, yang dinamakan dengan tabel induk dan tabel anak. Misalkan dalam kasus kita pembuatan aplikasi penjualan misalkan. Nah, di sini terdapat dua tabel, misalkan minimal ada customer dan pembelian. Nah, nantinya dia antara customer dan pembelian ini saling berkaitan. Nah, inilah disebut yang namanya referensi, atau yang kalau di AppSheet ini referensi, atau mungkin yang kita bisa pahami pada umumnya adalah relasi. Oke, next. Nah, sebelum kita menggunakan tipe kolom ref untuk aplikasi AppSheet kita, baiknya kita memahami dulu terkait dengan ref atau referensi tersebut. Pada umumnya itu setelah kita memiliki aplikasi dengan beberapa table, sering kita berguna untuk membuat koneksi. Sering kita lakukan untuk membuat koneksi ya antara dua table ataupun beberapa table tersebut yang dikenal sebagai referensi di antara table aplikasi. Nah, ini maksudnya di antara table aplikasi ya. Jadi ada satu table, dua table, atau tiga table. Jadi antar table ini tuh saling membuat koneksi atau yang disebut dengan relasi. Nah, jadi nanti saling berhubungan. Nah, misalnya aplikasi pembelian ya, aplikasi pembelian mungkin yang berisi tabel berikut, yaitu yang pertama adalah customer, di mana customer ini mempunyai satu baris ataupun satu table. Jadi masing-masing itu mempunyai satu baris ya. Kemudian pembelian dengan satu baris per item baris. Kemudian untuk barang juga dengan satu baris per item baris. Jadi ini dia menggunakan masing-masing table, yang nantinya di masing-masing table ini mempunyai baris dari masing-masing table ini. Misalkan si customer ini sebagai induk, nah kemudian pembelian ini sebagai anaknya. Nah, nanti di table pembelian ini ada baris yang terkait atau berreferensi dengan customer. Begitu pula dengan barang nantinya. Jadi saling berkaitan, yang nantinya istilahnya terkoneksi ataupun sebagai relasi. Next, kemudian aplikasi pembelian misalkan mungkin berisi referensi sebagai berikut. Ada tiga, yaitu setiap baris pembelian akan merujuk ke baris customer dari customer yang melakukan pembelian itu. Jadi dalam referensi aplikasi pembelian ini, saat pada baris pembelian, misalkan di table pembelian itu nanti akan ada semacam action ataupun icon yang nantinya kita bisa merujuk ke baris customer itu. Nanti biasanya karena dia memuat baris ataupun memuat kolom yang berisi data customer yang direferensikan dari table pembelian, maka nanti akan ada icon yang nantinya dia bisa merujuk ke baris customer tersebut yang telah melakukan pembelian.
Kemudian yang kedua, setiap baris detail pembelian itu akan mereferensikan baris customer ya. Terus kemudian yang ketiga adalah setiap baris detail pembelian akan mereferensikan baris barang induknya. Jadi jika kita tadi ada 3 barang yang saling berkaitan, yang saling mereferensi atau yang saling berrelasi, nanti dia akan ada semacam simbol ataupun action yang nantinya bisa mengarahkan ke masing-masing table. Salah satu tujuannya adalah mereka yaitu memungkinkan kita untuk menavigasi dari satu baris ke baris lainnya. Misalkan kita dapat mengambil baris pembelian, kita masuk ke table pembelian tertentu, lalu nanti kita bisa menavigasi atau mengarahkan ke baris customer ataupun baris pembelian, baris barang misalkan. Nah biasanya nanti ditandai dengan ada simbol lebih besar ataupun tanda panah ke kanan gitu. Oke, next. Nah ini contohnya. Misalkan kita masuk ke table pembelian, yang sebelah kiri ini adalah table pembelian, dimana memuat beberapa kolom yaitu nama barang yang direferensikan ke ke barang, kemudian ID customer ini yang direferensikan ke customer. Nah, jadi di sini ada 2 icon, semacam icon panah, ada 2. Jika kita klik, dia akan mengarahkan ke barang induknya, yaitu laptop. Nah, ke barang induknya laptop yang sudah kita buat form ataupun tabelnya sebelumnya, kita isi dengan beberapa kriteria seperti nama barang, harga, dan lain sebagainya. Nah, si table pembelian ini dia merupakan bagian dari list yang ada pada pembelian ini. Misalkan ini karena dia jumlahnya 1, kemungkinan dia ada di antara baris pertama dan baris kedua ini. Jadi untuk laptop dia akan memuat daftar relasi yang sudah dilakukan pembelian untuk barang laptop ini. Kemudian untuk ID customer ini ID dengan nama Andi, ketika kita klik dia akan mengarahkan ke customer induknya. Jadi nama Andi ini dia sudah dengan ID customer unique ID, dia akan mengarahkan kita ke table customer induk, yang kemudian dia akan memuat juga beberapa item pembelian barangnya. Jadi termasuk laptop ini, seperti itu. Jadi ketika kita klik, dia akan menampilkan atau mengarahkan atau menavigasikan kita ke customer induknya. Jadi salah satu tujuan referensi adalah mereka memungkinkan kita untuk menavigasi dari satu baris ke baris lainnya. Misalnya kita dapat mengambil baris pembelian, lalu menavigasi ke baris customer. Nah ini menavigasi ke baris customer dan barang terkait. Nah ini barang terkait, ya, misalkan laptop, dia akan menavigasikan kita ke barang laptopnya. Biasanya ditandai dengan simbol lebih besar ya, ataupun kalau di sini seperti tanda panah. Oke, next. Nah kemudian kita bisa membuat referensi dengan menambahkan atau kita men-setting kolom kita menjadi tipe ref ke table dan menentukan nama table terkait. Misalnya dalam table pembelian kita akan menambahkan referensi ke tabel customer. Jadi jika kita ingin mereferensikan 2 table, misalkan pembelian dan customer, nah di table pembelian ini wajib harus ada kolom yang identik dengan table yang ada pada customer. Misalkan ada ID customer, kita bisa ambil salah satunya adalah ID customer ini, ataupun juga bisa nama. Tapi karena dia nama itu kemungkinan ada yang sama, jadi usahakan yang memang isi dari kolom tersebut itu berbeda. Jadi kita bisa ambil ID customer yang memang di tabel ID customer ini dibuat disetting sebagai unique ID. Jadi kita pilih ID customer ini, kita tambahkan satu kolom di table pembelian dengan ID customer
ID customer yang memang kita pilih sebagai referensi ke table customer. Nah, jadi kita klik tanda pensil ya, tanda pensil yang ada sebelah kiri, nanti dia akan mengarahkan ke settingan seperti ini, tampilan setting seperti ini. Kemudian kita bisa setting langsung di sini ataupun kita setting langsung di dalamnya. Jadi kita pilih tipe ref, kemudian untuk source table-nya kita pilih customer. Nah, jadi kita mereferensikan table pembelian ini untuk ID customer ke table customer. Inilah alur untuk mereferensikan ataupun menghubungkan antara table pembelian dengan table customer. Oke, next. Nah, referensi terbalik ataupun jadi setelah kita membuat kolom tipe ref di table pembelian, nanti akan muncul listnya itu bukan di table pembelian, dia akan muncul di table customer. Jadi list yang ada pembeliannya itu, daftar-daftar yang hasil inputan pembelian itu dia akan munculnya di table customer. Inilah yang disebut dengan referensi terbalik. Jadi untuk setiap ref yang kita tambahkan, sistem secara otomatis menambahkan referensi terbalik ke arah yang berlawanan berbentuk virtual column biasanya. Misalnya ketika kita menambahkan referensi dari table pembelian ke table customer, sistem secara otomatis menambahkan referensi terbalik dari table customer ke table pembelian. Jadi referensi terbalik melayani 3 tujuan, yaitu mereka memungkinkan kita untuk menavigasi dari satu baris ke semua baris. Jadi memungkinkan kita untuk menavigasi dari satu baris ke semua baris. Kemudian yang kedua, mereka memungkinkan antar muka pengguna untuk dengan mudah menampilkan baris bersama dengan semua baris terkait di tabel lain. Jadi adanya nanti virtual column di table customer yang memuat list-list apa saja yang si customer itu sudah lakukan pembelian. Kemudian mereka juga memungkinkan agregat untuk dihitung seperti jumlah pembelian ataupun total nilai jumlah dari harga pembelian customer. Jadi kita nanti bisa memunculkan juga nih dengan virtual column misalkan terkait dengan jumlah pembelian, baik itu jumlah barang ataupun harga barangnya secara total. Jadi kita bisa membuat agregat untuk dihitung nantinya. Nah, ini contohnya yang tadi di sini ada agregat di customer induknya, kita bisa buat agregat nantinya. Kemudian sesuai dengan penjelasan yang sebelumnya, dia akan membentuk virtual column ya. Virtual column ini yang muncul pada table customer-nya. Virtual column ini maksud adalah ini. Nah, virtual column ini maksud adalah ini table customer, dia akan memuat relate dari pembelian, ataupun kita bisa beri nama, kita custom penamaan dengan nama pembelian, ataupun di table barang dia akan menampilkan virtual column list pembelian terkait dengan barang laptop. Jadi relate pembelian sini adalah virtual column yang otomatis dibuat oleh sistem ketika kita mereferensikan antar table dari table satu ke table induknya, seperti itu. Oke, next. Nah, referensi dan referensi terbalik itu mengandung kunci. Jadi syarat untuk membuat referensi adalah di sebuah ref column selalu menyimpan nilai kolom kunci dari baris yang direferensikannya. Misalnya, jika nilai kolom kunci dari baris customer adalah unique ID, maka secara ref terkait baris pembelian akan berisi nilai unique ID juga. Jadi misalkan kita di table pembelian ini kita mereferensikan ID customer di sini, ID customer yang kita source table-nya adalah table customer. Nah, maka di ID customer ini dia wajib kita jadikan sebagai key. Kita jadikan sebagai key yang nantinya otomatis ketika kita input pembelian melalui table customer, ID customer ini otomatis akan terisi dengan nilai
unique ID yang sama, ataupun kalau kita pindahkan labelnya ke nama, maka dia akan berisi nama dari ID customer terkait. Seperti itu. Jadi salinan kolom kunci di kolom ref memungkinkan sistem untuk secara jelas mengambil baris yang tepat dalam tabel yang direferensikan. Next, mengekspresikan kepemilikan antar tabel. Jadi referensi ataupun kolom tipe ref juga bisa kita jadikan sebagai ekspresi kepemilikan antar tabel. Jadi ada fitur lagi ataupun ada fitur di referensi ini di mana kita bisa langsung menambahkan ataupun membuat tabel pembelian dalam tabel customer. Kalau dengan cara yaitu kita mengaktifkan opsi is a part of. Jadi referensi dapat menunjukkan tidak hanya bahwa dua tabel ini terkait. Kalau kita ref seperti biasa, ketika kita input data customer, setelah kita save, baru kita bisa menginput data pembelian yang ada yang terkait dengan customer tersebut. Nah, tapi dengan opsi is a part of ini, tanpa kita save terlebih dahulu data customernya, kita bisa langsung menambahkan daftar pembeliannya. Jadi fungsi is a part of ini adalah sebagai mengekspresikan kepemilikan antar table ataupun koneksi yang lebih erat gitu, koneksi yang lebih erat antar tabelnya. Jadi referensi dapat menunjukkan tidak hanya bahwa dua table terkait, tapi baris dari satu table harus dimiliki oleh atau dianggap sebagai bagian dari baris dari tabel lain. Ini dilakukan dengan mengaktifkan opsi is a part of di struktur kolom ref. Jadi ketika kita ketik gambar pensil tadi, kita akan masuk ke sebuah setting yaitu struktur kolom ref, di mana kita tadi sudah milih source table-nya dan di bawahnya lagi ada is a part of-nya. Jadi kita tinggal checklist saja is a part of-nya, maka nantinya akan ada kolom new di table customer yang bisa langsung menavigasikan kita atau membuat daftar pembelian terkait dengan customer terkait. Nah, biasanya ini hanya boleh dilakukan dalam kasus di mana baris yang berisi kolom ref hanya masuk akal jika dikaitkan, misalkan kayak table pembelian sama customer kan saling terkaitan nih, berarti ini memang memungkinkan. Tapi kalau jika tidak memungkinkan, sebisa mungkin jangan diaktifkan untuk opsi is a part of ini. Misalnya kita mungkin memiliki table detail pembelian ya terpisah untuk item baris yang mereferensikan customer, tapi secara konseptual step entry harus dianggap sebagai bagian dari customer dan tidak boleh ada secara independen. Dengan kata lain, catatan customer memiliki detail pembelian yang merujuknya. Jadi tadi yang sudah disebutkan bahwa biasanya kalau terkait dengan customer dan pembelian ini saling terkaitan. Jadi baiknya dengan jika aplikasi kita seperti ini, opsi is a part of itu diaktifkan karena nanti untuk memudahkan proses penginputan data. Nah, seperti ini. Jadi jika kita masuk ke gambar pensil tadi, kita akan masuk ke struktur kolom ref tersebut. Nah, di mana kita sudah setting tipenya sebagai ref, kita pilih source table-nya customer. Nah, is a part of-nya kita checklist. Nah, kemudian dia otomatis akan membuat kolom yang memudahkan kita untuk menavigasikan ke table pembelian. Jadi ketika kita klik nama di sini, nama, nomor telepon misalkan, nah kita bisa langsung membuat daftar pembeliannya di sini tanpa harus kita men-save terlebih dahulu data customer ini. Kalau ref yang tanpa mengaktifkan is part of, kita wajib mengisi data ini dulu, baru nanti dia ada opsi add di sana, baru kita bisa menambahkan list pembeliannya. Nah, tapi jika kita mengaktifkan is a part of-nya, kita bisa langsung antara table customer sama table pembelian itu saling terkait. Jadi ketika kita mengisi table customer, kita bisa juga mengisi daftar pembeliannya gitu. Jadi nanti munculnya seperti yang langsung nama dan list pembeliannya, virtual kolom dari list pembeliannya. Seperti itu untuk terkait dengan
kolom tipe ref. Next video kita akan coba buat penjelasan tutorial aplikasi penjualan sederhana, dimana di sana kita akan mempraktekkan penggunaan kolom tipe ref. Jadi seperti ini nanti contoh untuk aplikasinya kurang lebih. Jadi pastikan tetap pantau terus untuk video selanjutnya. Mohon dukungan dan supportnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.